sekarang sedang berjuang ya, memperjuangkan SBMPTN. Semoga hasil nanti yang kalian peroleh itu sesuai dengan harapan. Oke, lanjutkan. Soal nomor 6. Misalkan himpunan S, himpunan bilangan asli. Oh, tunggu. Kita harus definisikan ulang itu. Yang asli itu yang bagaimana sih? Tahu enggak? 1, 2, 3, 4. Pulpennya tidak bersahabat. 5 dan seterusnya ya. Oke, itu bilangan asli. Kemudian P, suatu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q, suatu himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika PC adalah komplemen dari P, maka P komplemen kurang, ini Q komplemen ya. P komplemen kurang Q komplemen adalah himpunannya ini ya. Himpunannya yang mana nih jawabannya nih? Mungkin Anda lupa ya. Kalau Anda lupa, mari kita bahas konsepnya sekilas. Konsepnya di sini saja ya. Ya di sini aja lah. Misalkan saya punya himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian saya bikinkan himpunan bagian namanya himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3. Nah, A komplemen ya, berdasarkan semesta yang ini, maka ya tanpa 1, 2, dan 3 ya, karena 1, 2, dan 3 itu adalah A. Maka A komplemennya ya pasti himpunan yang anggotanya 4 dan 5. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sedangkan konsep untuk selisih himpunan kira-kira seperti ini. Saya punya himpunan A berapa ya? 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3. Nah, A kurang B itu suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota A, tapi tanpa anggota B. Bisa saya ulangi? A kurang B itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya A, ya ada di A, tapi tanpa B. B kan 2 dan 3. Nah, berarti 2 dan 3 di sini tidak ada ya. Di sini, di A kurang B-nya. Berarti sisa A kur. 1 dan 4. Oke, itulah konsepnya. Jadi agak mirip nih sebenarnya, agak mirip. Oke ya, kalau sudah paham konsepnya ini, mari kita jawab soalnya. Kita jawab di satu lembar khusus saja lah. Sabar. Nih. Oke, saya tutup saja. Baik. S sudah. P. Nah, harus kita cari dulu P komplemen. P komplemen itu seperti apa? Nah, berarti himpunan S ya tanpa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti jawabannya dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Oke? Nah, Q komplemen adalah himpunan yang ada di S tapi tanpa 4, 5, 6, 7 sampai 9. Berarti 1, 2, 3 tanpa 9 berarti langsung 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, sekarang kelihatanlah jawabannya berapa. P komplemen kurang Q komplemen itu merupakan himpunan yang anggotanya ada di P komplemen di sini ya, tapi tanpa anggota Q komplemen. Nah, coba lihat. Ada di sini. Ada juga di sini. Nah, berarti yang ini. Tidak ada ya. Berarti jawabannya sisa 7, 8, 9. Inilah jawabannya. P komplemen kurang Q komplemen. Anggotanya 7, 8, 9. Jadi jawabannya kita adalah string A. Oke?
Semoga Anda paham. Kalau Anda belum paham, ulangi ya. Ini memang rada berat nih. Kayak apa? Lanjut. Nomor 7. Nilai X pada gambar berikut ini. Wow, X-nya tidak terlalu nampak ya. Saya lengkapi ulang. Ini 80, 93, 87, 63, 117, 180 kurang X. Ini X. Berapa nilai X yang dicari? Yang ditanyakan ya. Anda sudah bisa bergerak dari mana? Belum? Mari kita bahas konsepnya dulu. Ini terkait sudut dalam segi 4 saja ya. Dalam segi 4, kalau Anda lupa saya ingatkan. Dalam satu segi 4 itu ya, misalkan segi 4-nya segini. Ini A, B, C, D. Jumlah ukuran sudut ya. Jumlah ukuran sudut dalam satu segi 4 itu 360 derajat. Jadi kalau kita tulis ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C tambah ukuran sudut D, ini 360 derajat hasilnya. Seperti itu. Oke? Nah, kenapa kita harus bahas konsep sudut dalam segi 4? Nah, karena satu jalan ya menuju Roma, menuju X ya melalui konsep ini. Nih. Ya, sebenarnya bisa juga di konsep garis bersuplemen. Di sini tidak bisa karena kalau kita jumlahkan hasilnya tetap 180. Tidak ketemu X-nya. Oke? Baik, mari kita jawab. Langsung saja ya. Bahwa jumlah ukuran setiap sudutnya hasilnya 360 derajat. Jumlahkan saja nih yang di dalam nih. Jadi 80 derajat yang ini, 93 derajat yang ini, 117 derajat ini, tambah nih 180 derajat kurang X derajat sama dengan 360. Oke, nah sekiranya ini sudah jadi makanan ringan untuk kita. Asik. Jumlahkan saja. Set, ini berapa nih? Kalau yang ini 260. Yang ini 93 derajat tambah 117 derajat. 210 derajat kurang X derajat. 360 derajat. Lanjut, berapa nih? Ini berapa? 470 derajat kurang X derajat 360 derajat. Nah, berarti X-nya? Nih, sorry. Kita hubungkan dulu ya. Nih, X-nya dalam bentuk derajat tentunya ya. 470 derajat kurang 360 derajat. Hasilnya berapa? 110 derajat. Nih, berarti X-nya 110. Oke? Jawabannya mana nih? Set. Wih, jawabannya mana nih? Oh, D ya. Oke, lanjutkan. Oke, soal nomor 8. Kita lanjutkan pembahasannya. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Baik, nah gini nih konsepnya teman-teman ya. Yang namanya himpunan penyelesaian ya, maka harus memenuhi persamaan atau pertidaksamaannya. Oke, contohnya kira-kira gini. Kalau saya pilih titik di sini ya, titik di sini ya. Ini kan titiknya anggaplah A,0 benar? Dan A-nya positif toh? Iya dong. Kalau kita substitusi ke pilihan-pilihan ini, jawabannya harus benar. Misal setelah disubstitusi di sini, hasilnya besar atau sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita jawab, ada baiknya kita main coret-coret dulu nih. Karena soal-soal begini bisa dipilih jawabannya. Bukan dipilih jawabannya. Disalah-salahkan dulu jawabannya. Ya, seperti kebiasaannya orang menyalah-nyalahkan. Lanjut. Yang A. Yang A sebenarnya sudah salah ya. Kenapa bisa salah, Kak? Nih, Y kuadrat. Nah, fungsi Y kuadrat itu ya, Y kuadrat itu condong ke sumbu X. Ini dia mengimpit sumbu X.
Kalau yang X kuadrat, ya itu mengimpit sumbu Y. Oke? Oke, jadi X A sudah salah. Kemudian coba lihat garis-garisnya. Garis-garisnya kan tidak putus-putus. Nah, kalau tidak putus maka yang tidak ada sama dengan itu salah. Iya kan? Nah, sudah. C salah, D salah, A salah. Sisa B dan E. Iya kan? Nah, kalau kita substitusi misalkan A, 0 ke salah satu sini saja, kita pilih di sini. Kalau ini benar maka ini jawabannya. Kalau ini salah maka ini jawabannya. Ya kan, kira-kira begitu ya. Kalau kita substitusi A, 0, A-nya positif kan? Iya dong. 0, Y-nya ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya kan 0 nih. Jadi untuk pilihan B, Y kurang X kuadrat kecil sama dengan 0. Apakah ini benar? Substitusi. Y 0, berarti 0. Set. A. X-nya A kuadrat. A kuadrat pasti positif kan? Ini positif. 0 kurang A kuadrat, ya pasti negatif A kuadrat kan? Dan ini suatu bilangan positif, sehingga negatif A kuadrat itu negatif. Berarti ini benar. Ya, ini satu kalimat yang benar. Negatif A kuadrat dengan A kuadrat suatu bilangan positif, maka pasti kecil dari 0 jawabannya. Sehingga ini pasti benar. Oke? Jadi konsepnya kira-kira begitu. Pilih-pilih jawabannya sehingga kalimatnya benar. Oke? Semoga sukses. Kita baca soalnya, lanjut. Dalam suatu kompetisi, peluang tim A menjadi juara sepertiga dari peluang tim B menjadi juara. Jika peluang tim B menjuarai kompetisi adalah 4/5, maka peluang tim A tidak menjuarai kompetisi adalah... Nah, mari kita bahas konsepnya dulu ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Konsepnya kira-kira gini nih teman-teman. Bahwa konsep peluang ya, nilai peluang suatu kejadian X pasti di antara 0 dan 1. Ya, tidak mungkin ada peluang kejadian itu jawabannya 2 atau 1, sekian. Wah, tidak mungkin. Maksimal 1, minimal 0. Maksudnya apa? Suatu kejadian peluangnya 0 jika itu tidak akan terjadi. Sedangkan peluang kejadian nilainya 1, maka itu namanya kejadian itu pasti terjadi. Misal, peluang seorang manusia itu meninggal, pasti jawabannya 1 ya, karena pasti. Tapi nggak tahu kapan sih. Oke, lanjut. Nah, karena di sini ada konteks masalah juara dan tidak juara, nah maka bisa kita tulis seperti ini: peluang juara tambah peluang tidak juara pasti 1 ya. Oke. Sekarang seperti soal yang masalah umur tadi, mari kita bahas dengan cara pisah-pisah kalimat-kalimat ini. Mulai dari sini. Peluang tim A menjadi juara sepertiga peluang tim B. Berarti kita tulis begini. Peluang A J ya, peluang A juara itu sama dengan sepertiga dari peluang B juara. Sepertiga peluang B juara. Jika peluang tim B menjuarai kompetisi adalah 4/5, maka peluang tim A tidak menjuarai. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa peluang tim A juara. Ya, melalui jalur ini kan. Nah, peluang B juara itu kan ada, yaitu nih 4/5. Jadi kita tulis di sini. Sepertiga kali 4/5. Hasilnya berapa nih? Nah, kalau Anda lupa bagaimana cara mengalihkan pecahan, kembali ke video pertama dari saya ya. Di situ kita bahas konsep operasi pada bilangan pecahan. Hasilnya 1 kali 4, 4/3 kali 5, 15. Ini peluang juaranya nih, teman-teman nih, peluang juaranya. Nah, peluang tidak juaranya ke sini saja ya. Jadi peluang juaranya kan di sini ada nih, 4/15. Ditambah peluang tidak juaranya si A itu hasilnya 1 nih. Jadi peluang tidak juara sama dengan 1 dikurangi 4/15.
1 kurang 4 per 15 sama dengan berapa? Berapa ya? Ini kan 15 per 15 ya. 15 per 15, 4 per 15. Sudah sama penyebutnya, pembilangnya langsung eksekusi. 15 kurang 4. 11 per 15. Nah, inilah jawabannya. Jadi peluang tim A tidak juara itu 11 per 15. Jawabannya adalah C. Oke? Oke. Ini soal terakhir ya. Semoga dari 9 nomor yang telah kita uraikan satu persatu langkah-langkahnya ini dapat Anda mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, silakan diulangi dulu pelan-pelan ya, Anda memahaminya, karena memang matematika itu kalau tidak terbiasa jadi memang rada berat dia. Makanya slogan channel ini diusung bisa karena biasa. Jadi biasakanlah, pasti bisa. Seorang pro itu pernah jadi amatiran sebenarnya. Oke, pesan terakhir sebelum video ini selesai ya, jangan lupa berikan saran dan masukan, share ke teman-teman yang lain yang dalam hal ini mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN dalam waktu dekat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.